Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Irfan Sidik dari absen 35 kelas 12 MIPA 4. Jadi saya ingin menjelaskan tentang struktur keruangan kota. Jadi apa sih itu kota? Kota itu adalah wilayah di permukaan bumi atau sebagian besar arealnya terdiri dari benda-benda hasil rekayasa dan budaya manusia, serta tempat pemusatan penduduk yang tinggi dengan sumber mata pencaharian di luar sektor pertanian. Lalu ada beberapa pendapat mengenai apa itu kota. Menurut Bintarto, kota adalah sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alamiah dan non-alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis. Dan yang kedua, menurut Dickinson, kota adalah suatu pemukiman yang bangunan rumahnya rapat dan penduduknya bernafkah bukan bertani. Lalu yang ketiga, menurut Ray Norton, dia menyebutkan bahwa kota yaitu lokasi di mana kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan populasi. Sebagian besar penduduk tidak bergantung pada sektor pertanian atau aktivitas ekonomi primer lainnya, dan pusat kebudayaan administratif dan ekonomi bagi wilayah di sekitarnya. Di Indonesia, pengertian mengenai kota dipaparkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 menyebut bahwa kota dapat dibagi dalam dua, yaitu pertama sebagai suatu wadah yang memiliki batas administratif sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Yang kedua, kota sebagai suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non-agraris, misalnya ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, dan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pemukiman. Suatu wilayah sebagai kota menurut Bintarto memiliki ciri fisik dan juga sosial. Yang pertama, menurut Bintarto, ciri-ciri fisik di wilayah kota terdapat pusat perekonomian, pusat pusat pemerintahan, tempat rekreasi dan olahraga, alun-alun, lalu pusat pendidikan dan kesehatan, dan bangunan dominan gedung biasanya. Lalu ciri-ciri sosialnya, masyarakatnya itu heterogen, lalu bersifat individualistis dan materialistis. Lalu mata pencaharian itu non-agraris, itu tidak bertani atau selebihnya. Lalu ada cara kehidupannya bersifat Gesellschaft atau hubungan kekerabatan mulai pudar. Lalu terjadi kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Tidak terikat norma agama dan sosial. Lalu pandangan hidupnya lebih rasional. Menerapkan segresi keruangan, yaitu pemisahan komplek atau kelompok sosial masyarakat secara tegas. Lalu fungsi kota kota menurut Bintarto sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat pendidikan, sebagai pusat pelayanan kesehatan, pusat pemproduksian, perdagangan, kebudayaan, dan rekreasi. Lalu ada klasifikasi kota. Yang pertama ada tahap eupolis, yaitu wilayah yang berkembang menjadi kota baru, di mana tahap perkembangan desa yang sudah teratur sehingga organisasi masyarakat penghuni daerah tersebut sudah mulai memperhatikan ciri-ciri perkotaan. Lalu yang kedua ada tahap polis, di mana suatu kota yang masih mencirikan sifat-sifat agraris dan berorientasi pada sektor pertanian. Lalu yang ketiga ada tahap metropolis, yaitu tahap yang ditandai sebagai besar orientasi kehidupan ekonomi penduduknya mengarah ke sektor industri. Terus kota-kota di Indonesia yang berada pada tahap metropolis antara lain Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Yang keempat ada tahap megalopolis, yaitu wilayah perkotaan yang terdiri dari beberapa kota metropolis yang berdekatan lokasinya sehingga membentuk jalur perkotaan yang besar dan telah mencapai tingkat tertinggi. Contohnya yaitu di luar, yaitu Boston, Washington, yang berada di wilayah Amerika bagian timur. Lalu yang kedua ada Randstad di Belanda, mulai dari Dordrecht sampai Arnhem. Lalu yang ketiga di Jerman, yaitu jalur Ruhr sepanjang Sungai Rhine. Yang kelima ada Tiranopolis, yang ini kota yang mengalami kemerosotan moral dan akhlak manusianya. Lalu diliputi banyak kerawanan sosial dan sulit dikendalikan, misalnya seperti angka kriminalitas yang tinggi, lalu kemacetan lalu lintas, kerusakan lingkungan, dan juga terjadi kekacauan pelayanan. Yang keenam ada nekropolis,
yaitu kota yang kehidupannya mulai sepi menuju ke arah reruntuhan, bahkan berkembang menjadi kota mati, kota yang mengalami kehancuran peradaban yang sudah tidak bisa dihuni, contohnya. Lalu ada contoh-contoh jumlah penduduk yang dapat dikategorikan, yaitu ada kota kecil. Kota kecil itu ada 20.000 sampai 50.000 orang. Lalu kota sedang itu 50.000 atau kurang lebih sampai 500.000 orang. Lalu kota besar itu ada 500.000 hingga 1.000 orang. Lalu kota metropolis yaitu 1.000 orang sampai 5 juta orang. Lalu megapolitan itu lebih dari 5 juta orang. Menurut Yunus, kota dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, bentuk fisiknya, dan pola pertumbuhannya. Menurut fungsinya, kota dibedakan sebagai yang pertama ada pusat industri, yaitu kota yang memiliki fungsinya sebagai pusat produksi, misalnya di Cilegon dengan industri besi bajanya. Yang kedua, pusat perdagangan yang memiliki fungsi sebagai pusatnya perdagangan, contohnya Jakarta, New York, Hong Kong, dan Singapura. Yang ketiga ada pusat pemerintahan yang memiliki fungsinya sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota negara, contohnya Jakarta, Canberra di Australia. Yang keempat ada pusat kebudayaan yang memiliki fungsi sebagai pusat kebudayaan pokoknya untuk memberi tahu tentang budaya-budaya. Contohnya itu ada di Yogyakarta, Denpasar. Lalu yang kelima ada pusat rekreasi, contohnya seperti banyaknya wisata-wisata dan lain-lain. Yang keenam ada pusat pendidikan, contohnya Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta. Mereka memiliki banyak sekolah-sekolah atau universitas-universitas. Lalu selanjutnya ada teori struktur kota, yaitu ada teori konsentris di mana ini dikembangkan oleh Ernest W. Burgess pada tahun 1925 yang menekan bahwa suatu kota akan terdiri atas zona-zona yang konsentris dan masing-masing zona mencerminkan tipe penggunaan lahan yang berbeda. Kota yang mendekati model konsentris adalah kota Chicago, Calcutta, Adelaide, dan Amsterdam. Terus keterangannya, A. Zona pusat kegiatan atau Central Business District merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Rute-rute transport dari segala penjuru memusat ke zona ini sehingga memiliki aksesibilitas yang tinggi. Yang kedua ada zona peralihan atau transition zone. Merupakan kawasan peralihan yang di dalamnya terdapat industri, perkantoran, dan pertokoan. Di zona ini merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan pemukiman yang terdapat kawasan kumuh dan ghettoes atau penampungan para pendatang baru dan penghuni sementara. Oleh karena itu, di zona ini banyak terdapat kriminalitas dan kemiskinan. Selanjutnya ada zona perumahan para pekerja atau zone of working men's home. Zona ini paling banyak ditempati oleh perumahan pekerja-pekerja pabrik dan industri. Yang selanjutnya ada pemukiman yang lebih baik atau zone of better resident. Zona ini dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi menengah sampai tinggi. Kondisi ekonomi umumnya stabil sehingga lingkungan pemukiman menunjukkan derajat keteraturan yang cukup tinggi. Selanjutnya ada zona para pengelaju, zone of commuter. Di daerah pinggiran kota mulai bermunculan perkembangan pemukiman baru yang berkualitas tinggi. Mereka tinggal di zona itu dan bekerja di kota, setiap hari pulang pergi ke kota. Yang kedua ada teori sektor. Teori ini dikembangkan oleh Homer Hoyt tahun 1939. Model sektor ini merupakan hasil penelitiannya mengenai pola-pola sewa rumah tinggal atau residential rent pattern di 25 kota di Amerika Serikat. Hoyt mengatakan ternyata pola sewa tempat tinggal pada kota-kota di Amerika cenderung terbentuk sebagai pattern of sector, pola sektor, bukan pola zona konsentris. Teori sektoral dikemukakan oleh Homer Hoyt. Teori ini muncul berdasarkan penelitiannya pada tahun 1930-an. Hoyt berkesimpulan bahwa proses pertumbuhan kota lebih berdasarkan sektor-sektor daripada sistem gelang atau melingkar. Sebagaimana dikemukakan dalam teori Burgess, Hoyt juga meneliti kota Chicago untuk mendalami daerah pusat kegiatan, Central Business District, yang terletak di pusat kota. Ia
berpendapat bahwa pengelompokan penggunaan lahan kota menjulur seperti irisan kue tar. Mengapa struktur kota menurut teori struktural dapat terbentuk? Para geograf menghubungkan dengan kondisi geografis kota dan rute transportasinya. Pada daerah datar memungkinkan pembuatan jalan, rel kereta api dan kanal yang murah, sehingga menggunakan lahan tertentu, misalnya perindustrian meluas secara memanjang. Kota yang berlereng menyebabkan pembangunan perumahan cenderung meluas sesuai bujuran lereng. Yang ketiga ada teori inti ganda atau pusat kegiatan banyak. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh C.D. Harris dan Ullman pada tahun 1945. Mereka mengatakan bahwa kebanyakan kota-kota besar tidak tumbuh dan pola keruangan yang sederhana yang hanya ditandai oleh satu pusat kegiatan saja atau unicenter teori. Namun terbentuk berlanjut terus-menerus dari jumlah-jumlah pusat kegiatan yang terpisah satu sama lain. Mereka menjelaskan bahwa pertumbuhan kota yang bermula dari suatu pusat pertumbuhan wilayah yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh munculnya pusat-pusat tambahan yang masing-masing akan berfungsi menjadi kutub pertumbuhan. Tempat-tempat yang bertipe nukleus atau berdiri sendiri antara lain pelabuhan udara, kompleks industri, atau perguruan tinggi. Inti berganda dalam suatu kota mencerminkan perkembangan kota secara horizontal. Pusat kota tidak harus di tengah, tetapi berkembang seiring dengan penyebaran pemukiman penduduk. Akibatnya, mobilitas warga semakin efisien, sehingga kemacetan lalu lintas semakin berkurang. Sekian penjelasan tentang struktur keruangan kota. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.